Nah, Kak Saul, tadi kan Kak Sony juga sempat menyebutkan bahwa tantangan teman-teman pramuka ini adalah menjelang libur panjang akhir tahun ini. Gimana kesiapan teman-teman pramuka se-Indonesia? Ya, baik Kak Egit, Kak Sony. Jadi tadi saya mengutip yang disampaikan oleh Kak Sony bahwa kita harus memfasilitasi dulu nih. Jadi menjadi contoh, maka kami di Satgas Kuarnas selama beberapa waktu terakhir ini dan masih akan kami kejar sampai dengan akhir tahun adalah mendistribusikan peralatan yang dibutuhkan. Jadi kami punya indeks untuk saat ini sesuai dengan ketersediaan yang ada di kami. Satu kuartir cabang itu kami distribusikan masker 3.000. 3.000 itu kan kira-kira kalau satu orang dikasih satu box isi 50 itu baru 600 orang. Tapi kita upayakan ini harus menyebar ke semua kabupaten kota. Jadi kami ada 514 kuartir cabang di kabupaten kota. Kami tetap berusaha semua pramuka ya setidaknya 600 orang di setiap kabupaten kota itu dibekali dengan masker. Kemudian ada juga alat untuk disinfeksi dan sebagainya. Kemudian termogan. Nah, itu dari sisi kesiapan sarananya. Tapi memang yang paling utama adalah bagaimana pola pikir kita ini harus berubah menghadapi dan supaya kita hidup di lingkungan yang sudah jauh berubah dibanding dengan saat yang sebelumnya. Oleh karena itu kami tetap komitmen dan konsisten untuk mengajak sebanyak mungkin pramuka dalam upaya merubah perilaku ini dengan menjadikan mereka sebagai duta perubahan perilaku. Dan ketika menghadapi libur panjang di akhir tahun ini, kemungkinan orang akan berwisata, bepergian kemana-mana, apalagi diskon alat transportasi, hotel dan sebagainya. Tantangan kita adalah bagaimana supaya membentuk perilaku dimanapun kita ada, dimanapun pramuka itu ada, dia tetap konsisten untuk menerapkan itu. Nah, oleh karena itu kami di Kuarnas juga berupaya supaya menindaklanjuti buku pedoman yang sudah disiapkan oleh Kak Sodi dan teman-teman di bidang perubahan perilaku. Mesti ada buku saku yang jadi pegangan bagi setiap pramuka. Itu dari kami. Sementara di kuartir daerah dan kuartir cabang terus kami bangun koordinasi agar mereka juga melakukan hal yang sama. Saya kira itu Kak Soni. Tadi buku panduannya pun sudah disiapkan ya Kak Soni ya. Itu isinya apa aja tuh Kak Soni kalau boleh dikasih kisi-kisinya? Jadi buku panduannya atau buku pedoman sebetulnya, buku pedoman perubahan perilaku yang sudah kita buat, tetapi kemudian direformat dalam bentuk bahasa pramuka. Oh, oke. Jadi sebetulnya buku pedoman perubahan perilaku itu supaya standar di mana-mana ketika kita dengan organisasi A, ya boleh kemudian direformat menjadi kebiasaan di organisasi tersebut. Seperti ini kan salam pramuka, lalu kemudian ada tanda kecakapan khususnya. Nanti yang dapat seperti ini, perubahan perilaku apa yang diharapkan, apa yang menjadi perannya pramuka dan seterusnya itu dijelaskan di dalam buku pedoman tadi. Sehingga termasuk di dalam menghadapi libur panjang pun mereka juga menggunakan buku pedoman tersebut. Ini bentuknya mirip buku saku pramuka ini ya Kak Saul ya? Betul, betul. Buku saku. Jadi gampang diakses buat anggota pramuka, tinggal baca aja ya apa yang harus dilakukan, pedomannya ada di sana tertulis semua. Betul. Nah Kak Soni ngomong-ngomong soal libur panjang akhir tahun ini yang sudah di depan mata nih, gimana dari Satgas Penanganan COVID-19 ini mengantisipasi liburan akhir panjang tahun ini? Ya, jadi sama seperti pilkada kemarin, kami kan sekarang sudah lebih banyak lagi ya, 50.327 duta perubahan perilaku se-Indonesia. Jadi ketika akan menghadapi satu acara atau satu kejadian khusus, kami selalu mengumumkan kepada para duta perubahan perilaku agar meningkatkan intensitas edukasinya, sosialisasinya. Lalu kemudian kami juga minta pada duta perubahan perilaku agar melakukan pemantauan-pemantauan. Seperti kemarin kan di TPS ya, yang ini kami minta melakukan pemantauan di tempat-tempat wisata. Lalu kemudian kami sendiri di Satgas bidang perubahan perilaku ini membuat berbagai berbagai upaya ya sosialisasi baik melalui media online, media sosial, media cetak dan televisi, narasi-narasi tentang bagaimana libur panjang yang aman.
Jadi sebaiknya liburan di rumah ya, itu akan sangat menekan risiko penularan. Orang harus tahu semuanya. Kita sosialisasikan terus bahwa kita masih dalam masa pandemi dan harus sangat berhati-hati jika memutuskan untuk berlibur karena risiko penularannya sangat tinggi. Lalu kemudian kalau terpaksa harus berlibur, maka ada upaya-upaya mitigasinya ya. Mitigasinya kita udah belajar kemarin libur-libur panjang itu selalu meningkatkan kasus positif. Betul sekali. Ya, jadi dari pelajaran kemarin kita betul-betul mencoba mitigasi dengan ketat. Kalau mau berlibur harus dipastikan bahwa kondisi fisik sehat, lalu kemudian tempat tujuannya bukan daerah merah, tempat tujuannya aman dan menerapkan protokol kesehatan dan seterusnya. Nah, ini juga menarik bahwa ternyata masyarakat kita ini sudah siap-siap mau liburan, tapi kami sedang menyusun berbagai rekomendasi, misalkan menayangkan film baru di televisi lokal, menggratiskan media streaming berbayar dan seterusnya sehingga orang tertarik untuk liburan di rumah tanpa mati gaya. Tanpa mati gaya, itu dia, liburan di rumah tanpa mati gaya. Itu penting tuh ya, biar nggak ada alasan, aduh mati gaya nih di rumah, aku liburan deh. Nggak, jadi ini bukan alasan ya Kak Sony ya. Nah Kak Saul, tadi kan untuk mencegah kembalinya meningkatnya kasus positif COVID-19 ini kan juga diemban oleh teman-teman pramuka se-Indonesia nih. Nah menurut kakak sendiri, media sosialisasi apa kiranya yang paling efektif nih untuk melakukan sosialisasi supaya masyarakat ini bisa disiplin, lebih khususnya lagi di libur panjang akhir tahun? Baik, Kak Egit. Teknologi informasi komunikasi sudah sangat berkembang dan setiap orang pasti punya lebih dari satu media sosial, akun media sosial. Tetapi menurut saya itu masih kurang efektif. Yang paling efektif adalah menjadi contoh. Jadi setiap orang kalau bisa menjadi contoh, orang lain akan mengikuti. Kalau kita mau menegur orang dengan cara yang paling sopan pun, tanpa kita sendiri melakukan, itu tidak ada gunanya. Jadi menurut saya sekali lagi yang paling efektif itu adalah bagaimana menjadikan setiap pramuka, setiap individu kita warga bangsa Indonesia ini menjadi contoh bagi orang lain. Saya kira itu. Jadi walk the talk ya, istilah jangan ngomong doang, tapi kita harus jadi teladan nih, dilakuin dong apa yang kita kampanyekan gitu ya. Nah terakhir nih buat Kak Sony, apa harapan Kak Sony nih kepada teman-teman Duta Perubahan Perilaku se-Indonesia, khususnya teman-teman pramuka? Ya, yang pertama tentu terima kasih, apresiasi ya, 50.000 itu jumlah yang banyak, 327, walaupun mungkin minggu depan akan bertambah lagi jadi sekitar 55.000. Amin. Lalu kemudian yang kedua, selain mereka itu kita berapresiasi, kami juga berharap mereka betul-betul melaksanakan tugasnya secara optimal ya. Untuk teman-teman pramuka, mohon bisa betul-betul yang 5.600 lebih tadi menggunakan aplikasi kami untuk melaporkan, dan khususnya dalam menghadapi libur panjang ini intensitas untuk edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat ditingkatkan supaya masyarakat bisa mempertimbangkan apa saja risiko melakukan perjalanan selama libur panjang. Kami juga akan membuat beberapa bahan ya, materi yang akan disebarkan kepada teman-teman Duta Perubahan Perilaku sebagai materi sosialisasi. Bagaimana melaksanakan libur panjang yang aman, nyaman tanpa jalan-jalan. Aman, nyaman tanpa jalan-jalan ya. Nah, jadi kami akan membuat berbagai materi sehingga teman-teman Duta Perubahan Perilaku yang 50.000 lebih tadi se-Indonesia punya narasi yang sama, punya materi yang sama, dan akhirnya masyarakat juga memutuskan hal yang sama, kira-kira gitu. Nah oke, semoga nih ya libur panjang akhir tahun ini kita nggak mengulang kesalahan yang sama ya dari libur panjang di bulan-bulan sebelumnya yang meningkatkan kasus positif ya. Terima kasih banyak Kak Sony atas pemaparannya dan juga Kak Saul atas pesan-pesannya. Semangat ya teman-teman pramuka se-Indonesia, Kak Anita, Kak Sandika dan juga Kak Ervina.
Semoga semangat terus dalam mengemban tugas menjadi duta perubahan perilaku. Nah pemirsa, saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu disiplin memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita kali ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa dan salam pramuka.